Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas masih di bab 3 atau kompetensi dasar 3.3. Adapun gambaran secara umum, ini bisa digambarkan dari peta konsep. Yang pertama sebetulnya ada tahapan mengidentifikasi dan juga pengukuran data. Kemudian yang kedua ada tahap pencatatan, ketiga tahap penggolongan, yang keempat tahap pengikhtisaran atau peringkasan, dan yang kelima nanti akan ada tahap pelaporan. Jadi, untuk minggu ataupun pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas pada tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua, dan sempat juga membahas tentang tahap yang ketiga, yaitu tahap pengidentifikasian dan pengukuran data, tahap pencatatan, dan tahap penggolongan. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik perusahaan jasa, kemudian juga mekanisme debit dan kredit. Setelah itu kita juga sudah membuat jurnal umum dan sudah dipindahkan juga ke dalam buku besar. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo pada tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Untuk video ini akan Ibu khususkan untuk neraca saldo. Untuk pembahasan selanjutnya, seperti jurnal penyesuaian dan kertas kerja, akan kita bahas pada pembelajaran yang berikutnya. Kita langsung mulai saja ya untuk pembuatan neraca saldo. Jadi yang pertama di sini kita bahas tentang tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini merupakan tahap lanjutan dari proses pencatatan dalam siklus akuntansi. Adapun tujuannya yaitu untuk menguji kebenaran transaksi yang tercatat dalam jurnal dan juga dalam akun buku besar. Tahap pengikhtisaran dari siklus akuntansi ini dimulai dengan menyusun neraca saldo yang bersumber dari buku besar. Akun-akun dalam buku besar ini merupakan akun sementara. Jadi, artinya akun-akun tersebut itu belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian untuk menunjukkan saldo akun yang sebenarnya. Yang pertama di sini pembuatan neraca saldo, ini merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Nah, fungsinya ini untuk memastikan setiap transaksi itu berada pada nilai dan juga posisi yang sudah benar. Kalaupun misalkan ini ada pertanyaan, apakah akhir periode yang dimaksud itu akhir periode yang seperti apa? Jadi biasanya pada neraca saldo itu akhir periode yang dimaksud biasanya itu per akhir tanggal terakhir dari bulan yang kita hitung. Misalkan pada bulan Juli. Misalkan di bulan Juli ada sampai tanggal 31 Juli. Nah, di sini periodenya adalah per 31 Juli 2000 sekian. Seperti itu. Kita langsung saja melihat gambaran dari neraca saldo. Yang pertama di sini harus ada identitas dari neraca saldo, yaitu baris yang pertama nama perusahaan, kemudian yang kedua judulnya neraca saldo, dan yang terakhir baris diisi dengan per tanggal. Seperti tadi ya, tanggalnya tanggal berapa, biasanya di akhir bulan, kemudian bulannya bulan apa dan tahun berapa. Nah, untuk akunnya sendiri di sini ataupun bentuknya sendiri bisa dilihat pada nomor akun nomor satu. Ini merupakan kolom nomor akun diisi dengan nomor kode akun. Kemudian yang kedua di sini kolom nama akun itu diisi dengan nama akun sesuai dengan urutan nomor akun. Yang ketiga di sini ada kolom debit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo di debit. Dan juga yang keempat, kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo di kredit. Jadi ini gambarannya yang nanti akan kita buat pada neraca saldo. Namun yang perlu diketahui untuk neraca saldo ini, akun yang tercatat di dalam neraca saldo adalah seluruh akun real dan juga akun nominal yang masih mempunyai saldo. Masih ingat ya tentang akun real dan akun nominal yang sudah kita pelajari di awal pembelajaran. Jadi akun nominal ataupun laba rugi itu merupakan akun apa saja di dalamnya itu adalah akun pendapatan dan juga beban.
Untuk akun real yaitu aset ataupun harta, kemudian liabilitas atau bisa disebut juga kewajiban atau utang dan juga ekuitas atau disebut sebagai modal. Jadi ini adalah akun yang dicatat dalam neraca saldo. Baik, kita akan langsung mulai membuat, tapi sebelumnya untuk langkah-langkah penyusunan neraca saldo ini didasarkan pada saldo akun yang terdapat pada buku besar, sehingga penyusunannya itu neraca saldo harus memperhatikan bentuk dari buku besarnya. Penyusunan neraca saldo itu dibagi ataupun didasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah menghitung saldo tiap-tiap akun pada buku besar. Yang kedua, menyusun saldo tiap-tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai dengan nomor kode akun dan juga tingkat likuiditasnya. Jadi diurutkan dari yang paling liquid, artinya adalah nanti untuk kode akunnya itu kode akun terkecil. Misalkan 111 untuk akun aset, kemudian misalkan 112 untuk akun berikutnya. Jadi harus yang paling liquid terlebih dahulu untuk urutannya. Kita langsung saja akan mencoba membuat neraca saldo. Di sini ada contoh dari bengkel Samara Motor. Untuk identitasnya sudah ditulis, ada neraca saldo. Ini maksudnya adalah neraca saldo ya. Kemudian untuk pertanggalnya adalah 31 Juli tahun 2020 dalam bentuk rupiah. Yang pertama, sesuai tadi pedomannya di mana di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Untuk nomor akun kita isi 111 sebagai kode akun dari kas. Nah, nama akunnya kita masukkan di sini kas. Di debit jumlahnya adalah Rp21.600.000. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah jumlah atau nominal Rp21.600.000 ini dari mana? Nah, kita ingat kembali sebelumnya kita sudah membuat buku besar. Kita cek ya. Nah, di sini ada beberapa buku besar. Yang ditampilkan pertama ini adalah pada akun kas dengan kode akunnya 111. Kita lihat yang dimasukkan ke dalam neraca saldo tadi adalah Rp21.600.000. Ini diperoleh dari saldo yang ada di debit. Kemudian kita lihat di sini ya, ini sudah diberikan tanda. Kemudian kita masukkan ke dalam neraca saldo tadi, yaitu Rp21.600.000. Kemudian yang kedua, akun yang paling liquid setelah akun kas, itu adalah piutang usaha. Untuk piutang usaha di sini nominalnya adalah Rp2.500.000. Diperoleh dari mana? Piutang usaha diperoleh dari buku besar. Nah, buku besarnya sudah dikelompokkan berdasarkan akun-akun sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pada piutang usaha dengan kode akun 112, saldonya di debit sebesar 2.500.000. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, di sini ditulis untuk nomor akunnya 112 dengan nama akun piutang usaha dengan saldo berada di debit 2.500.000. Sekarang kita coba selanjutnya di sini. Yang ketiga adalah nama akun perlengkapan. Akun perlengkapan kodenya, kode akunnya adalah atau nomor akunnya adalah 113. Kita lihat untuk perlengkapan. Perlengkapan di sini saldonya berada di debit sebesar Rp3.650.000. Nah, makanya dari itu kita juga harus mencatat di dalam sisi debit yaitu Rp3.650.000. Ini adalah cara yang akan kita gunakan seterusnya sampai pada nama akun yang terakhir. Nah, ini sudah saya catat semuanya. Tadi sampai di perlengkapan. Berikutnya adalah sewa dibayar di muka dengan nomor akun atau kode akun 114. Di sini ada di sisi debit 3.800.000. Kita lihat. Untuk sewa dibayar di muka, betul berada di posisi debit 3.800.000. Kemudian kita lihat berikutnya pada buku besar peralatan dengan kode akun 121, saldo berada di sisi debit sebesar Rp7.650.000. Nah, nantinya saldo ini akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kita lihat selanjutnya pada akun kendaraan dengan kode akun 122,
saldo berada di sisi debit Rp20.750.000. Begitupun untuk utang usaha. Di sini untuk utang usaha kode akunnya adalah 211. Saldo yang nanti akan kita masukkan di sini pada sisi kredit ya adalah Rp700.000. Ini belum diberikan tanda, mohon maaf. Kemudian akun berikutnya ada utang bank, berada saldonya di sisi kredit 6 juta. Kemudian ada modal dari Hadi dengan kode akun 311, saldo berada di sisi kredit Rp38.750.000. Dan juga Hadi ini melakukan prive sebesar Rp350.000 di sisi debit pada saldo normal. Nah, kemudian di sini ada pendapatan jasa pada kode akun 411. Ini juga sama, yang akan dimasukkan adalah saldo yang berada di sisi kredit Rp13.025.000. Kemudian pendapatan sewa dengan kode akunnya 412, saldonya berada di kredit Rp5.500.000. Nah, ini juga nanti akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian ada beban gaji, kemudian ada beban listrik dan telepon, serta beban administrasi dan umum dengan kode akun 511, 512, dan 513. Kita lihat untuk saldonya, pada beban gaji itu berada di sisi debit ya, Rp2.200.000. Pada akun beban listrik dan telepon ini saldonya berada di debit juga Rp300.000. Dan untuk beban administrasi dan umum saldonya berada di sisi debit Rp450.000. Nah, ini untuk akun yang terakhir ada beban lain-lain, kode 514 dengan beban komisi, kode 515. Saldo pada beban lain-lain berada di sisi debit Rp225.000 dan beban komisi ini saldonya berada di sisi debit Rp500.000. Nah, jadi ke semua saldo ini, posisinya ini akan kita masukkan sesuai dengan posisi yang berada di buku besar, akan dimasukkan kepada neraca saldo yang akan kita buat. Kita lihat. Nah, ini sudah kita masukkan ya. Nah, untuk posisi debit dan kreditnya ini sudah kita sesuaikan dengan buku besar. Ketika sudah semua akun kita masukkan, untuk debit sudah dimasukkan ke dalam sisi debit, dan untuk yang kredit sudah dimasukkan ke dalam sisi debit, kredit. Nah, tinggal kita jumlahkan apakah dari sisi debit kita jumlahkan semuanya, hasilnya sama dengan jumlah dari sisi kredit apabila dijumlahkan juga. Kita lihat di sini jumlahnya adalah Rp63.975.000 untuk akun debit. Untuk akun yang berada di posisi debit. Kemudian untuk akun-akun yang berada di posisi kredit pun nilainya sama, yaitu Rp63.975.000. Artinya, apabila posisinya seperti ini berarti pembuatan ataupun perhitungan yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dan sudah betul. Jadi untuk jumlah debit dan kredit kuncinya adalah keduanya itu jumlahnya harus balance atau harus sama. Karena prinsip kita di sini adalah prinsip berpasangan ya, jadi harus balance. Nah, demikian pembahasan ataupun contoh tentang pembuatan neraca saldo. Ini sangat mudah dipahami apabila kita sudah bisa membuat jurnal umum dan juga buku besar. Bagi yang belum paham untuk pembuatan neraca saldo, silakan diputar kembali video ini berulang-ulang sampai bisa dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.